Baik, sekali lagi selamat pagi bagi kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Hari ini tanggal 3 September tahun 2025, hari Rabu di Indonesia dan mungkin masih hari Selasa sore ya di Amerika. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari chapter 12, Three Angel Message atau pekabaran malaikat ketiga yang dibawakan oleh A.T. Jones di General Conference meeting ya atau kita bisa lihat di General Conference Bulletin yang dibawakan di Minneapolis tahun 1893 dan ini kita sudah pertemuan ke-6 ya kan, kalau tidak salah ya, ke-6. Dan kita akan masuk ya di pertemuan ke-6 hari pagi ini. Dan apa ya, seperti biasa kita akan review apa yang sudah kita pelajari waktu lalu, pertemuan yang terakhir. Dan sebagaimana kita ketahui, kita sudah membahas tentang perbedaan adalah perbedaan pembenaran oleh iman Katolik dan Protestan ya. Dan ini apa namanya? Ini yang saya baca, yang terakhir, yang waktu lalu kita baca. Ini yang Atau Jones bilang, dia bilang pernyataan-pernyataan yang persis sama. Ungkapan-ungkapan yang ada dalam buku Katolik ini tentang apa itu pembenaran oleh iman dan bagaimana cara mendapatkannya adalah ungkapan-ungkapan yang disampaikan kepada saya oleh orang-orang yang mengaku Advent hari ketujuh tentang apa itu pembenaran oleh iman. Jadi kita sudah pelajari waktu lalu bahwa Athanasius membawa sebuah buku yang berjudul Catholic Belief atau kepercayaan-kepercayaan Katolik. Dan dibilang bahwa apa yang terdapat dalam buku itu tentang pembenaran oleh iman Katolik itu persis atau sama dengan apa yang dipercayai oleh orang-orang yang mengaku Advent hari ketujuh tentang apa itu pembenaran oleh iman. Dia bilang ungkapan-ungkapan yang disampaikan kepada saya, orang-orang yang bilang sesuatu kepada dia tentang pembenaran oleh iman, itu apa namanya, sama dengan yang ada di buku itu ya tentang pembenaran oleh iman. Makanya dibilang kalau kita sekarang sudah tahu mana yang versi Katolik, mana yang Protestan, dan kalau kita katanya masih percaya saat ini tentang ungkapan-ungkapan tentang pembenaran oleh iman Katolik, kita harus apa? Tinggalkan itu ya, tinggalkan itu. Kita harus lepaskan itu. Terus dia bilang, bagaimana Anda dan saya dapat menyampaikan satu pekabaran kepada dunia ini yang memperingatkan mereka terhadap penyembahan kepada binatang itu, ketika kita sendiri dalam pengakuan iman kita memegang doktrin-doktrin dari binatang itu. Bilang bagaimana kita mau apa? Sampaikan ke pekabaran tiga malaikat kalau doktrin-doktrin dari Katolik atau pembenaran oleh iman Katolik itu kita masih pegang. Tentu saja ya Pak, kita tidak bisa menyampaikan pekabaran kepada dunia kalau kita masih pegang doktrin-doktrin itu. Makanya kalau kita masih pegang itu sekarang, kita harus apa? Lepaskan itu katanya, lepaskan itu. Jadi eh, ini yang kita baca ya waktu lalu. Ini dia punya perbedaan-perbedaan. Ini buku Catholic Belief dan dia punya kebalikannya yang terdapat di Step to Christ atau apa namanya, kebahagiaan sejati ya, kebahagiaan sejati. Ini saya bagi dua slide, jadi dia punya perbedaan antara kanan dan kiri. Jadi dalam buku Catholic Belief dia bilang dalam hal orang dewasa atau untuk orang-orang yang sudah dewasa, ini dibilang diperlukan beberapa disposisi atau sikap batin dari pihak orang berdosa agar layak untuk menerima rahmat pembenaran yang tetap dan berkelanjutan ini. Dia harus mempersiapkan diri untuk itu. Dia harus melakukan sesuatu untuk menjadikan dirinya layak menerimanya. Jadi untuk menerima pembenaran, kita harus lakukan sesuatu supaya kita layak menerima pembenaran itu. Jadi harus ada sedikit usaha dari kita untuk menjadikan kita layak menerima akan pembenaran. Nah, sedangkan di buku Kebahagiaan Sejati kita lihat ya, dibilang, jika engkau melihat keberdosaanmu, jangan menunggu untuk membuat dirimu lebih baik. Berapa banyak orang yang berpikir bahwa mereka tidak cukup baik untuk datang kepada Kristus.
Apakah engkau berharap menjadi lebih baik melalui usahamu sendiri? Hanya ada satu pertolongan bagi kita, yaitu di dalam Allah. Kita tidak boleh menunggu bujukan yang lebih kuat, kesempatan yang lebih baik, atau suasana hati yang lebih suci. Kita tidak dapat melakukan apapun dari diri kita sendiri. Kita harus datang kepada Kristus sebagaimana adanya kita. Jadi, ini dia punya kebalikan ya. Jadi kita kalau dari buku kebahagiaan sejati, kita tidak dapat lakukan apapun dari diri kita sendiri. Sedangkan dari buku Katolik, belief, dibilang apa? Kita harus melakukan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu supaya kita layak. Aduh, ini luar biasa ya. Ini harus ada usaha kita supaya kita layak. Tetapi sebenarnya dibilang dia punya dari buku Step to Christ, apakah kita mau berharap dari kita punya usaha untuk menjadi sesuatu yang lebih baik atau menjadi pembenaran? Tidak bisa. Hanya Tuhan penolong kita. Hanya Allah yang dapat menolong kita. Jadi kita harus datang kepada Kristus kapan saja ya, kapan kapan saja kita datang. Jangan kadang-kadang kalau kita sudah berdosa, sudah melakukan berdosa dan kita sudah tahu dosa kita, kadang-kadang kita nggak enak atau rasa bagaimana mau datang kepada Tuhan. Kayak aduh tunggu ini hati lebih bagus baru mau datang kepada Tuhan. Kita punya mood lebih bagus baru mau datang kepada Tuhan. Atau ada kesempatan yang baik baru kita mau datang kepada Tuhan. Aduh, tunggu Jo, waktu kesempatan ini atau ada tanggal ini baru kita mau bertobat mendatang kepada Tuhan. Tetapi tidak boleh seperti itu. Ketika kita sudah merasa bahwa kita bersalah, datanglah segera kepada Tuhan. Dibilang, kita harus datang kepada Kristus sebagaimana adanya kita. Sebagaimana adanya kita. Terus ini dia punya kelanjutannya. Dia bilang, kalau dari buku Katolik dia bilang, seseorang hanya dapat menyiapkan dirinya dengan bantuan rahmat ilahi. Jadi ini kayak betul ya di awal ini seseorang hanya dapat menyiapkan dirinya dengan bantuan rahmat ilahi. Nah, dan kelanjutannya dibilang dan disposisi atau sikap batin yang ia tunjukkan sama sekali tidak menghasilkan atau mendatangkan pembenaran. Nah, itu kayak nggak masalah sampai di situ. Tapi dia bilang sikap batin atau disposisi itu hanya berfungsi untuk mempersiapkan dirinya agar layak menerimanya. Ternyata kita punya usaha atau kita punya sikap ini mempersiapkan diri untuk layak menerima itu pembenaran. Aduh. Dibilang ini kita hanya dapat pertolongan ilahi katanya. Dia bilang begitu untuk menyiapkan diri kita. Tetapi di selanjutnya dibilang untuk melayakkan kita, kita harus melakukan sedikit usaha kita atau kita punya sikap batin ya. Atau kita punya effort sedikit harus ada untuk mempersiapkan kita layak menerima pembenaran. Sedangkan di buku kebagian sejati dia bilang, dia sedang menarik hati anak-anaknya yang sesat dengan kasihnya yang lembut. Tidak ada orang tua di dunia ini yang bisa bersabar dengan kegagalan dan kesalahan anak-anaknya. Sama seperti Allah dengan mereka yang sama seperti Allah dengan mereka yang dia cari untuk diselamatkan. Jadi saudara-saudara, kalau dari pembenaran oleh iman Protestan atau dari buku kebahagiaan sejati bahwa Tuhan itu yang apa? Yang untuk orang itu sebenarnya semuanya tidak layak, tapi Tuhan apa? Menarik mereka dengan kasihnya supaya mereka datang kepada Tuhan. Dan apa saja kondisi kita, keadaan kita, kita datang kepada Kristus. Dan disitulah Kristus bisa membenarkan kita. Dengan apa adanya kita. Dengan apa adanya kita. Kalau waktu lalu kita sudah baca. Semua dengan kita punya semua dosa datang kepada Kristus. Dengan keberdosaan kita datang kepada Kristus. Kristus akan apa? Akan menerimanya. Kalau di Katolik kita sudah baca bahwa kita harus apa? Baik dulu, harus bersiap dulu baru kita akan diterima. Loh, itu dia punya perbedaan ya, saudara-saudara. Dan sering kita sebagai orang Advent percaya itu ya, bahwa kita harus bikin ini, bikin itu dulu, baru kita akan diterima. Saya pernah ada sepupu saya ya, dia pernah ini orang yang rajin sekali di gereja, setia sekali. Tapi ada sesuatu dia punya statement yang agak kurang saya kurang setuju. Dia bilang begini, dia bilang kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan dia bilang dia percaya bahwa eh, manusia itu tidak ada yang sempurna dia bilang. Tapi kita harus melakukan yang terbaik.
Kita lakukan dulu. Misalnya terbaik kita katanya 75%. Kita lakukan 75% itu, nanti 25% itu Tuhan akan tambahkan. Seperti itu. Jadi 25% itu Tuhan mau tambahkan. Nanti yang kita usahakan 75%. Jadi ada kita punya usaha situ 75% supaya dibenarkan. Jadi dan bukan hanya dia mungkin ya, tapi kebanyakan orang juga terutama orang Advent mungkin berpikir demikian ya, sama seperti saudara saya bilang itu. Dia bilang harus ada usaha. Tetapi setelah kita belajar ini, ternyata itu salah ya, bukan, tidak ada sedikit usaha pun untuk kita bisa dibenarkan. Semuanya dari Tuhan. Untuk mau bertobat pun itu semuanya panggilan dari Tuhan. Jadi tidak ada sedikit 1% pun usaha kita untuk bisa dibenarkan. Semuanya berasal dari Tuhan yang apa? Membenarkan kita. Terus kita lanjut. Dari buku Catholic Belief dia bilang, tidak, saya tidak percaya pada pembenaran oleh perbuatan. Tetapi kita harus melakukan sesuatu untuk menyiapkan hal itu. Bagaimanapun juga kita harus menunjukkan niat baik kita. Bagaimanapun juga kita harus membuat beberapa tekad yang baik sebelum kita memulai. Ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita agar layak menerimanya. Jadi kita harus lakukan sesuatu supaya kita apa? Layak untuk menerima itu pembenaran. Jadi harus ada persiapan, harus ada ini, harus persiapan. Kalau kita mau pikir secara logika, nggak salah ya ini, saudara-saudara. Untuk mau dibenarkan, terus kita harus bersiap, kita punya diri, kita harus ada persiapan. Kayaknya nggak salah ya. Tapi bukan seperti itu ya. Kita lihat, mari kita lihat dia punya kebalikan ya dari buku kerinduan segala. Sorry, dari buku kebahagiaan sejati. Dia bilang, tak seorang pun dapat memohon dengan lembut kepada pelanggar hukum. Tidak ada bibir manusia yang pernah mencurahkan seruan yang lebih penuh kasih kepada yang tersesat daripada yang dilakukannya. Segala janji dan peringatannya hanyalah hembusan kasih yang tak terucapkan. Ketika setan datang memberitahumu bahwa engkau adalah seorang pendosa besar, pandanglah kepada penebusmu dan bicarakan tentang kebaikannya. Hal yang akan menolongmu adalah memandang kepada terangnya. Akuilah dosamu, tetapi katakan kepada musuh itu, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan bahkan engkau dapat diselamatkan oleh kasihnya yang tiada tara. Saudara-saudara, ini kalau kita lihat, kalau dari buku Step to Christ ini atau Kebahagiaan Sejati, justru Tuhan yang memohon kepada orang pelanggar hukum ini supaya apa? Bertobat. Dia kasih, dia punya kasih. Dia memberikan dia punya kasih kepada orang yang berdosa. Tapi kalau di Katolik, orang berdosa itu harus apa? Harus siapkan dia punya diri, kasih lebih baik, baru Tuhan akan terima. Tapi ini kebalikannya, Tuhan sendiri yang bujuk ini orang berdosa supaya datang kepada dia. Dan yang kita mau lakukan apa? Cuma pandang dia. Ini bukan usaha apa. Kadang-kadang, oh, mau pandang Tuhan kan usaha. Jadi ini kita lihat dia punya terang, lihat dia punya terang. Akuilah kita punya dosa kepada apa? Pada Tuhan. Akuilah kita punya dosa, keperdosan kita akui. Dan bilang kepada musuh itu, bilang kepada setan. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan bahwa kita dapat diselamatkan oleh kasihnya yang tiada tara. Itu dia, saudara-saudara ya. Ini harus ada usaha sedikit. Dan usaha ini kalau kita lihat di buku Katolik ini, nggak salah. Kelihatan nggak salah ya. Ini sesuatu yang baik. Tetapi itu suatu hal yang luar biasa salah dan kita tidak bisa apa memberitakan pekabaran malaikat ketiga kalau kita masih mempercayakan hal ini. Melakukan sedikit usaha untuk membuat kita layak. Aduh, ini harus kita ingat baik-baik ya. Tidak ada sedikit usaha pun yang akan membuat kita layak ataupun untuk mempersiapkan diri kita layak menerima pembenaran. Oke, kita lanjut ya. Ini masih review ya yang kita pelajari waktu minggu lalu. Dari buku Catholic Belief lagi kita baca. Kita senantiasa membutuhkan kasih karunia yang nyata untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan-perbuatan baik, baik sebelum maupun sudah dibenarkan. Perbuatan baik harus dilakukan sebelum kita dibenarkan agar kita layak untuk itu. Aduh, ini kita harus lakukan suatu good works atas
Kita harus lakukan sesuatu sebelum kita dibenarkan, supaya kita layak untuk menerima itu ya. Terus dibilang, akan tetapi perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan dengan pertolongan kasih karunia sebelum pembenaran bukanlah secara tegas berjasa, tetapi berfungsi untuk memuluskan jalan menuju pembenaran untuk menggerakkan Allah. Ini perbuatan-perbuatan baik ini dia punya fungsi, katanya dia punya jasa ini supaya apa? Mau gerakkan Tuhan. Ini mau supaya Tuhan tergerak, supaya Tuhan tergerak. Jadi seperti makanya ini ada contoh ya, waktu lalu kita baca ini seperti korban bakaran. Jadi banyak orang berpikir ketika orang menyembeli domba atau kambing atau lembu untuk dipersembahkan kepada Tuhan, itu fungsinya untuk menggerakkan Tuhan supaya Tuhan tidak marah atau supaya Tuhan senang dengan apa? Dengan eh, pengorbanan itu. Itu seolah-olah kita yang memberikan korban itu kepada Tuhan. Tapi sebenarnya korban-korban bakaran itu ketika kita waktu bangsa Israel kasih persembahkan domba, itu sebenarnya bagaimana bukan bagaimana kita mau berkorban kepada Tuhan, bukan bagaimana bangsa Israel mau berkorban kepada Tuhan, bukan. Tetapi itu menunjukkan bagaimana apa? Tuhan berkorban untuk manusia. Dan anak domba itu berarti apa? Yesus yang mati kan? Itu berarti Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan yang mati untuk kita. Tuhan berkorban untuk kita. Tetapi itu diputar seolah-olah kita yang berkorban untuk Tuhan. Atau bangsa Israel itu berkorban untuk Tuhan. Jadi sama seperti Raja Saul ya. Dia korban banyak-banyak supaya Tuhan senang dengan dia punya pengorbanan. Tetapi bukan seperti itu ya saudara-saudara. Dia punya prinsip bukan itu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang berkorban untuk kita, bukan kita yang berkorban untuk Tuhan. Dan itu sering disalah mengerti, disalah mengerti. Dan dibilang bahwa perbuatan ini harus dilakukan supaya kita layak menerimanya. Saya sering lihat ya kalau ada di misalnya di Facebook atau iya YouTube misalnya ada kayak eh, apa namanya ya, sosial eksperimen begitu. Ada orang-orang yang misalnya dia pura-pura butuh bantuan atau nggak ada uang minta makanan. Terus ketika orang itu baik, misalnya ada dia minta makanan di tukang eh, apa namanya tukang jualan misalnya, minta makan tapi nggak punya uang. Dan ketika orang yang jualan itu kasih makanan, habis itu dia kasih hadiah kan, dia kasih hadiah, dikasih hadiah kepada yang memberikan makanan itu. Oh, karena kamu sudah baik, jadi kamu saya berikan hadiah sedemikian rupa. Oh, kayak misalnya uang tunai, misalnya berapa juta. Misalnya karena kamu sudah memberikan saya makanan, saya kasih kamu 2 juta. Ini karena kamu sudah baik. Itu seperti itulah. Ah, jadi kalau dia tidak memberikan makanan, misalnya orang ini minta makanan dan dia tidak kasih makanan, orang itu nggak dapat uang tunai 2 juta, nggak lolos dia. Ini prinsipnya sama seperti ini ya. Jadi kita harus lakukan sesuatu dulu dan perbuatan ini berjasa untuk menggerakkan Tuhan atau memuluskan jalan kita. Memuluskan jalan kita supaya bisa menerima uang tunai atau menerima pembenaran. Jadi harus ada sesuatu yang baik dulu. Tetapi kalau ini dari Step to Christ dibilang, tetapi bahkan perumpamaan ini perumpamaan tentang kasih Bapa tentang anak yang hilang. Perumpamaan ini yang lembut dan menyentuh tidak dapat mengungkapkan kasih sayang Bapa Surgawi yang tak terbatas. Tuhan menyatakan melalui nabinya, Aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu dengan kasih setiaku kepadamu aku menarik engkau. Jadi saudara-saudara, jadi dengan kasih sayang Kristus, dia apa? Dia tarik itu orang yang hilang itu. Orang yang hilang itu Tuhan yang tarik, bukan. Jadi ketika anak yang hilang itu sadar, aduh ini Bapak di sana sedang menantikan dia. Tuhan sendiri dengan rohnya yang menggerakkan hati anak itu. Bukan dari sendiri anak itu yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati anak itu. Dibilang sementara si pendosa masih jauh dari rumah Bapa, sedang menghamburkan hartanya di negeri asing, hati Bapa merindukannya
Dan setiap kerinduan yang bangkit dalam jiwa untuk kembali kepada Allah bukan lain adalah bisikan lembut dari rohnya yang membujuk, memohon, menarik yang hilang itu kepada hati kasih dari Bapaknya. Wah, saudara-saudara, ketika ini yang membuat orang muda itu yang hilang itu, anak yang hilang itu kembali adalah apa? Bujukan, bisikan lembut roh, memohon supaya balik pulang kepada Bapa. Pulang kamu, kamu sudah menderita di sini, pulang kepada Bapa. Itu bujukan dari roh Bapaknya, bukan sesuatu yang dari diri, sesuatu yang baik dari diri pemuda itu ya, atau anak yang hilang itu. Bukan dia membuat satu yang baik dulu, baru itu mulus dia punya jalan pulang kepada Bapa. Tidak, saudara-saudara. Sebelum kita melakukan apapun, sementara kita masih berdosa, Tuhan sudah membujuk kita untuk kembali kepadanya. Itu dia punya perbedaan. Wah, luar biasa. Kita lanjut ya, dia punya perbedaan. Ini satu lagi. Tetapi jika dengan bantuan kasih karunia yang nyata, perbuatan baik dilakukan oleh seseorang yang berada dalam keadaan kasih karunia pembenaran, jadi ini orang keadaan kasih karunia pembenaran ini berarti dia sudah menjadi umat Tuhan ya, atau istilahnya sudah menjadi murid Tuhan. Dibilang, maka perbuatan itu diterima oleh Allah. Nah, ke orang sudah menjadi umat Tuhan, murid Tuhan, dibilang perbuatan itu diterima oleh Allah dan mendatangkan pahala berupa pertambahan kasih karunia di dunia dan pertambahan kemuliaan di surga. Jadi ini kalau kita sudah jadi murid Tuhan, menjadi umat Tuhan dan kita melakukan perbuatan yang baik, itu mendatangkan pahala kasih karunia baik di dunia maupun pertambahan kemuliaan di surga. Ini juga mungkin dipercaya oleh saudara-saudara kita ya dari golongan mayoritas. Mereka percaya juga seperti itu. Jadi kalau kita berbuat baik, ada pahala. Saya pernah bercerita dengan teman saya yang ya dia bilang kalau kita perbuatan baik terus kalau kita katanya sudah dikubur, di kubur itu ada kayak suatu hukuman maut ya, hukuman neraka atau apa ya dibilang. Tetapi kalau kita berbuat baik, perbuatan baik kita itu yang melindungi kita katanya supaya tidak tersiksa di kuburan. Jadi ada perbuatan baik yang membuat kita dilindungi ketika kita ada di kuburan, nggak tersiksa ya. Jadi ini makanya berbuat baiklah sebanyak-banyaknya itu karena itu adalah apa? Pahala ya. Perbuatan baik ini nggak salah, tapi untuk pahala ini yang kita yang agak lain ya saudara-saudara. Ini yang ya agak janggal ini pahala ini ya. Jadi kita mau berbuat baik supaya bisa mendatangkan pahala, nggak tersiksa di alam kubur sana. Sedangkan kalau di Katolik ini dia bilang ini mendatangkan pahala berupa pertambahan kasih karunia di dunia dan pertambahan kemuliaan di surga. Itu seperti itu ya. Mari kita baca di 1 Christ. Dia bilang, kita tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah hati kita atau membawa diri kita ke dalam keselarasan dengan Tuhan. Tidak ada saudara-saudara yang bisa kita lakukan. Sementara kita sama sekali tidak boleh menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri atau pada perbuatan baik kita. Namun hidup kita akan menunjukkan apakah kasih karunia Allah tinggal dalam kita atau tidak. Saudara-saudara, ini kita tidak boleh menaruh kepercayaan pada perbuatan baik kita. Jadi kadang-kadang kalau kita berbuat baik, oh kalau kita berbuat baik ini untuk ini, pahalanya ini. Bukan itu, tidak boleh percaya pada perbuatan baik kita. Tapi dibilang, hidup kita akan menunjukkan kasih karunia Allah tinggal dalam kita atau tidak dengan cara apa? Perbuatan baik. Jadi kita menunjukkan kasih karunia Allah pada kita dengan melakukan good works ya, melakukan sesuatu yang baik. Seperti yang sudah kita pelajari ya di Medical Missionary. Ini kita perlu lakukan ini kalau kasih karunia Allah tinggal di dalam diri kita. Jadi bukan kita melakukan perbuatan baik supaya dapat ini, supaya memuluskan Tuhan, menggerakkan Tuhan, dapat pahala. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Kita melakukan baik karena apa? Karunia Allah, kasih karunia Allah tinggal di dalam diri kita. Jadi bukan karena oh ini kita tidak melakukan perbuatan baik, jadi aduh sudah kita sudah mau bikin apa-apa, kita nak mau melakukan perbuatan baik karena nanti itu mau jadi usaha kita untuk mau senangkan Tuhan karena kepercayaan Katolik bilang seperti itu. Bukan seperti itu, saudara-saudara ya. Ini bukan kita tidak boleh berbuat baik. Kita berbuat baik, tapi tujuannya apa?
dia punya dasarnya apa? Karena kasih karunia Allah tinggal dalam diri kita. Jadi ketika kita berbuat baik, kembali lagi apa? Tidak ada suatu kesombongan apapun yang menjadi yang kita bisa klaim atau oh ini gara-gara saya berbuat ini, tidak ada seperti itu. Tidak ada atau oh saya perbuatan baik ini sebagai modal saya supaya nanti banyak kasih karunia di dunia dan apa di surga kita mendapat. Bukan seperti itu ya. Pemikiran seperti itu sangat salah ya saudara-saudara. Nah, ini dia bilang, pikiran Allah adalah bahwa ketika Ia hadir dalam kita, Ia akan menyatakan dirinya melalui kita. Pikiran setan adalah bahwa setelah kita berhasil mengubah hati Tuhan, barulah kita melakukan perbuatan baik yang dianggap berjasa. Dan kita akan aman di dunia ini, kita akan memperoleh penambahan kasih karunia di dunia ini dan penambahan kemuliaan di surga. Nah, ini ada dua, pikiran Allah dan pikiran setan. Jadi, kalau pikiran Allah, Tuhan dulu hadir dalam diri kita, baru kita akan bisa berbuat baik sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya ya melalui kita. Jadi, sebagaimana Kristus di dunia ini perbuatannya perbuatan baik, kita juga kalau Kristus tinggal dalam diri kita, dia akan nyatakan seperti Kristus di dunia ini, melakukan perbuatan baik. Nah, kalau pikiran setan, kita dengan perbuatan baik kita mau gerakkan Tuhan, mau ubah Tuhan. Baru kita punya perbuatan baik dianggap berjasa. Dan kita akan apa katanya? Aman di dunia ini. Atau akan selamat di dunia ini. Dan akan memperoleh penambahan kasih karunia di dunia ini. Nah, ini dia punya perbedaan ya saudara-saudara. Saudara-saudara bisa lihat ya dengan jelas dia punya perbedaan. Mana yang pikiran Allah, mana yang setan. Mana pembenaran oleh iman Katolik, mana Protestan. Harus jelas ini, saudara-saudara. Harus jelas. Sehingga kalau masih ada yang salah, kita bisa tinggalkan. Kita tinggalkan. Karena kita tidak bisa membawakan perkabaran ke dunia kalau kita masih memegang pikiran-pikiran atau doktrin-doktrin dari Katolik ini. Oke, itu dia punya review, saudara. Itu sudah panjang ya. Mungkin ada yang mau tambahkan sejauh ini dari apa yang sudah kita review. Mungkin ada yang sedikit ketinggalan atau apa. Ada yang mau tambahkan atau bertanya, nanti kita bisa bahas bersama. Ya, Halo, silakan. Ya, silakan. ya terima kasih. Selamat pagi untuk semua. Jadi ini pelajaran ini sangat penting karena ini kan membedakan antara doktrin Advent dengan doktrin Katolik kan. Ya, Karena dari pendahuluan dibilang bagaimana kita membawakan seruan nyaring ke dunia untuk membawakan pembenaran oleh iman, sedangkan kita masih memegang pembenaran oleh iman Katolik. Itu oke. nggak bisa gitu loh. Jadi kenapa pelajaran ini sangat penting? Kalau kita rasa ini adalah inti dari pembenaran oleh iman Ya, ya yang kita pelajari selama ini. Dan satu perumpamaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus bawakan itu yang yang dikasih tahu oleh A.T. Jones dengan Wagner, kita rasa A.T. Jones atau Wagner kita lupa. Jadi dia punya perumpamaan Tuhan Yesus adalah bisakah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik hmm, atau pohon yang jahat menghasilkan buah yang baik? Itu enggak bisa ya. Jadi misalnya saya ini sudah berdosa, berarti saya dilambangkan oleh pohon yang jahat atau korup. Apakah saya dalam keadaan berbuat dosa saya bisa melakukan sesuatu yang baik untuk supaya Tuhan menerima saya? Tidak bisa. Mungkin bisa saja saya melakukan sesuatu yang mungkin baik di pemandangan orang, tetapi buahnya itu busuk gitu. Kenapa? Karena dari pohon yang rusak itu kita akan melakukan sesuatu walaupun baik di hadapan manusia, tetapi itu dari diri dan semua yang berasal dari diri itu adalah najis gitu atau um, apa itu yang kotor. Wagner bilang iya kotor atau Ellen White bilang terkontaminasi oleh dosa. Jadi apapun yang saya lakukan misalnya oh ini Tuhan saya sudah berdosa nih. Kita malu mau datang ke Tuhan gitu. Saya harus melakukan sesuatu yang baik dulu. Misalnya saya harus tunda untuk datang kepada Tuhan mohon ampun. Misalnya besok gitu ya. Mungkin besok saya feel better, saya melakukan lebih baik. Baru saya datang kepada Tuhan untuk mohon ampun gitu. Karena ada sesuatu yang baik untuk seakan-akan menggerakkan hati Tuhan supaya Tuhan menerima saya.
itu betul-betul pembenaran oleh iman Katolik atau itu doktrin Katolik. Dan kenapa saya bilang, karena ini pengalaman kita dulu sendiri gitu. Saya melakukan sesuatu yang salah, malu datang kepada Tuhan, mau berdoa pun nggak enak gitu. Iya, Aduh, betul. tunggu besok lah, tunggu besok supaya kayak keadaan lebih reda, terus Hmm. melakukan sesuatu yang lebih baik, baru datang mohon kepada Tuhan, baru Tuhan mungkin pasti akan menerima saya karena sudah keadaan lebih buruk gitu. Seakan-akan Tuhan lagi marah, terus kita harus bikin Tuhan reda marahnya dulu, baru saya datang mohon ampun. Itu itu kalau kita punya situasi seperti itu sama dengan memegang pembenaran Katolik bilang pembenaran oleh iman, tapi sebenarnya Ya, bukan itu ya, doktrin Katolik gitu. Makanya kita harus mengerti betul-betul perumpamaan Tuhan Yesus, dari pohon yang jahat nggak bisa menghasilkan buah yang baik. Kalau saya berdosa, kemudian saya tidak mohon datang kepada Tuhan sebagaimana saya adanya, membawa dosa saya, kasih saya punya dosa. Waktu saya kasih saya punya dosa, itu yang Pendeta Jackie bilang ya, kita harus menerima kematian Tuhan Yesus. Saya harus tahu apa dosa itu bikin kepada Yesus. Dosa itu membunuh Yesus. Ellen White bilang, every time we sin, setiap kali kita berdosa, kita crucify Jesus afresh. Istilahnya saya membunuh Tuhan Yesus, saya membunuh Tuhan Yesus gitu loh. Setiap saya berdosa, karena itu sudah dilambangkan dengan domba ya, waktu zaman Israel. Waktu saya datang kepada Tuhan, saya harus tahu apa sih yang saya kasih ke Tuhan gitu loh. Saya kasih ke Tuhan itu saya punya dosa dan dosa itu membuat Yesus mati. Itu saya harus tahu gitu. Dan waktu saya kasih ke Tuhan itu, apakah saya harus berbuat baik dulu untuk menggerakkan hati Tuhan? Tidak perlu. Dia saya berdosa datang right away. Nggak perlu tunggu sesuatu yang baik, nggak perlu tunggu saya harus berbuat baik, nggak perlu tunggu ada suatu sirkumstansi yang baik untuk datang kepada Tuhan. Tuhan nggak perlu kita gerakan untuk Tuhan. Tuhan itu bukan dewa-dewa lain yang agama-agama kafir percaya. Saya harus bawa sesajen, saya harus bikin ini supaya dewa itu nggak marah ke kita. Nggak, Tuhan kita itu nggak seperti itu. Kita itu sudah salah mengerti akan karakter Tuhan gitu. Datang sebagaimana adanya, dan kalaupun saya datang, oke, untuk mohon ampun kepada Tuhan, itu pun karena Roh Kudus yang bekerja, yang mengundang saya, mendorong saya melihat betapa besar dosa itu. Nggak ada dari kita untuk merasa, aduh saya sudah berdosa. Nggak ada, itu semua pekerjaan Tuhan gitu loh. Untuk mengundang saya, menarik saya untuk melihat kayu salib, bahwa saya punya dosa. Dan di saat saya kasih saya punya dosa, disitulah ada pertukaran, yaitu Tuhan kasih dia punya kebenaran, Tuhan ambil saya punya dosa. Dan waktu Tuhan kasih kebenarannya, dengan iman saya percaya saya sudah dibenarkan. Saya sudah benar di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan Yesus bilang, pohon yang baik. Dan pada saat saya menerima kebenaran Tuhan, kebenaran yang saya terima itu pasti akan menghasilkan kebenaran atau perbuatan yang baik. Perbuatan baik itulah yang betul-betul perbuatan baik ya, yang akhir yang apa namanya, yang buah yang baik gitu ya, itu kita sama seperti Yesus menolong orang, melakukan pekerjaan medical missionary. Tapi pekerjaan itu bukan untuk saya menggerakkan hati Tuhan supaya Tuhan terima saya, tidak. Itu sesuatu hasil dari yang saya terima untuk saya berikan kepada orang lain. Makanya Ellen White bilang, nggak mungkin saya bisa suatu berikan kepada orang lain kalau saya nggak ada. Saya mau kasih kebenaran right doing ke orang lain, kalau saya sendiri nggak punya kebenaran Kristus, ya nggak bisa gitu loh. Dan ataupun saya melakukan yang baik, ya itu sudah terkontaminasi dengan dosa kalau kebenaran Kristus saya tidak punya. Nah, ini satu apa ya? Satu fondasi yang sangat penting, karena di saat kita melihat pekerjaan Kristus, saya mau menjadi seperti Kristus, mau menolong orang lain, mau melakukan perbuatan yang baik, tapi saya harus ingat gitu loh. Perbuatan yang baik pun yang saya lakukan, kalau saya belum dibenarkan, pasti motifnya the self, diri. Diri itu sudah pasti itu. Makanya pengampunan dosa ini sangat penting, sangat, ini fondasi, ini betul-betul yang kita jangan pernah, ini I'm talking to myself ya, orang itu jangan pernah anggap dosa itu remeh gitu. iya. Satu dosa pun itu tidak bisa kita masuk ke surga kalau kita belum mohon ampun kepada Tuhan.
Nggak bisa. Adam dan Hawa dikeluarkan hanya satu dosa, kita masuk surga hanya satu dosa, kita belum mohon ampun. Kalau ada satu dosa pun kita belum mohon ampun, Tuhan nggak bisa, kita nggak bisa kasih menerima kebenaran Tuhan karena saya masih kotor gitu loh. Tapi apakah kita harus stop? Oh Tuhan, no, justru di hari itu makanya kita berdoa, Tuhan, masih ada lagi nggak yang saya belum datang mohon ampun? Selidiki diri saya, masih ada jealous kah? Masih ada marah kah? Masih ada suka menyombongkan diri lah? Masih ada, semua kita jujur sama Tuhan, datang sebagaimana adanya. Tuhan akan ungkapkan pasti. Masa Tuhan nggak mau ungkapkan kepada kita, sedangkan Tuhan mau kita untuk dihapuskan dosa kita. Tuhan pasti akan ungkapkan. Makanya ini righteousness by faith orang Advent, Protestan, ini sangat penting dan ini teman-teman kalau ada waktu baca lagi buku Kebahagiaan Sejati atau Steps to Christ. Aduh, kalau kita udah mengerti righteousness by faith, terus kita baca lagi buku itu sangat beautiful, sangat indah. Like, aduh, wow, bukan main, luar biasa ya. Dan itu Steps to Christ itu kita baca hampir setiap pagi kita baca untuk kita punya renungan pagi ya. Dan di saat baca, aduh, bagus sekali, luar biasa dia punya pelajaran. Jadi datang kepada Tuhan sebagaimana adanya. Kalau Roh Kudus mengisafkan kita akan dosa, jangan tunggu, jangan mengeraskan hatimu, jangan keraskan hati kita. Datang sebagaimana adanya, jangan tunggu saya harus melakukan ini dulu baru Tuhan terima. Tuhan tidak seperti itu teman-teman. Tuhan itu bukan Tuhan yang mungkin kita kenal ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang mau kita datang. Saat ini juga, kapan saya kita datang, Tuhan itu ada untuk pengampunan dosa untuk supaya kita bisa menerima kebenaran Kristus dan kebenaran Kristus itu akan dipancarkan keluar. Mungkin itu aja, Li. Thank you. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Ya, itu makanya yang dari pembenaran oleh iman Katolik yang kita sudah baca di awal, itu semuanya berasal dari kekafiran, di mana kalau kekafiran itu mereka harus bawa sesajen atau sesuatu untuk dewa-dewa, supaya dewa-dewa itu nggak marah kepada mereka, supaya mereka diberkati oleh persembahan mereka kepada dewa-dewa itu ya. Dan itu dibawa masuk ke dalam gereja dan sekarang dia punya jadi dan sekarang jadinya pembenaran oleh iman ya. Dan itu adalah versi Katolik di mana kita harus lakukan sesuatu untuk menggerakkan Tuhan. Kita harus lakukan sesuatu untuk mempersiapkan diri kita supaya kita layak menerima pembenaran Tuhan. Jadi ini harus ada sedikit-sedikit kita punya usaha dan kalau kita lihat secara logika kayak nggak salah ya saudara-saudara. Ini jujur dari diri saya. Saya juga dulu seperti itu. Jadi ini harus kita bikin sesuatu dulu. Jadi kayak dibilang tadi ya kita suasana kita ketika kita masih panas-panasnya, misalnya kita berbuat dosa dan kita langsung sadar waktu itu, kita nggak bisa langsung nggak, aduh mau bertobat ini bagaimana ini? Kita Tuhan mungkin masih marah. Jadi kita tunggu mungkin satu hari, aduh besok pagi baru kita mau bertobat ini harus meminta maaf Pak Tuhan, minta ampun Pak Tuhan. Karena bagaimana ya perasaan hati nggak tunggu suasana hati bagus dulu baru kita mau datang kepada Tuhan. Sering kita lakukan ini saudara-saudara, sering kita lakukan ini sebagai orang Advent, sebagai orang Protestan sejati. Ini ini konteksnya Protestan sejati ya saudara-saudara, bukan Protestan murtad. Jadi kita sebagai orang Protestan sejati yang protes kepada Katolik karena sudah melakukan hal yang salah ya ini. Makanya ini yang kita lakukan ya saudara-saudara. Datang kepada Kristus kapanpun ketika kita eh, merasa bahwa kita sudah berdosa, segeralah datang kepada Tuhan kapan saja sebagaimana adanya kita. Dengan segala dosa kita, dengan keberdosaan kita, datanglah apa kepada Kristus. Jadi itu dari setan ya saudara-saudara kalau bilang, oh ini jangan dulu kamu ini kamu masih ada sesuatu yang salah. Jangan dulu, jangan seperti itu dari setan. Oke, tadi Pendeta Jeki mau tambahkan, silakan Pendeta sebelum kita mulai di pembahasan break sekarang. Ya, silakan Pendeta. Ya, supaya apa namanya ini kan beda tipis gitu Ya ya. betul Ini betul betul masalahnya betul beda tipis gitu ya. betul betul. Jadi memang kan kita harus menghasilkan buah. Tadi
tadi dibilang begitu ya. Iya, iya, betul. Eh, kita Ada harus perbuatan. menghasilkan buah untuk menunjukkan bahwa Kasih eh, karunia Kristus tinggal. kita memiliki kasih karunia, Iya, betul. kan begitu. Iya, betul. Jadi jadi kadang-kadang kita juga bilang datang kepada Tuhan apa adanya itu benar, tetapi tadi yang Sister Joy katakan, ya ingat dosa itu akan, kalau kita minta ampun, itu kita menyerahkan dosa kita kepada Yesus, itulah yang membuat Yesus mati. Jadi kita juga harus merasakan kasih karunia itu sehingga memang akan ada buah yang keluar dari diri kita, dan itu adalah buah itu kan perbuatan benar. Dan kita harus klaim itu bahwa perbuatan benar yang keluar dari diri kita itu bukan perbuatan benar diri Nah, kita. iya. Itu adalah anugerah Allah. Jadi perbuatan benar yang keluar dari diri kita itu juga adalah karena kasih karunia Allah. Itulah anugerah Allah, kebenaran Kristus lah, Betul. kebaikan Kristus lah yang ditampilkan. Terang Kristus lah yang muncul, bukan kita. Jadi itu yang harus dilihat. Nah, sekarang kita perhatikan buah itu kan pasti ada nilai bagi orang lain. Nah, ini yang perlu juga ditekankan. Orang lain ketika menerima buah itu, mereka kan bersuka cita. Apakah itu tidak diterima oleh Allah? Gitu kan. Jadi begini, buah itu menjadi berkat, tapi sekarang masalahnya adalah buah yang kita hasilkan itu ketika, ini perhatikan juga, ketika itu kita ambil untuk kemuliaan kita. Nah, ini dia. Ketika itu kita ambil untuk kemuliaan kita, maka Tuhan bilang, kamu udah terima upahnya. Ah, Ini kuncinya. Kamu telah menerima upahnya. Karena kamu telah menerima upahnya, maka perbuatan baik yang kelihatan buah itu kepada orang lain, itu bukan untuk mengampuni dosa. hmm, hmm, Karena itu sudah kamu terima upahnya gitu loh. hmm. Karena kita ambil itu kredit untuk diri kita. Iya. Jadi bukan berarti bahwa orang lain itu tidak merasa berkat. Orang lain merasa berkat, tetapi ketika orang lain itu berterima kasih kepada kita, lalu kemudian kita ambil itu untuk diri kita, maka disitulah kamu telah terima upahnya. Jadi upah yang kita terima dari buah yang baik yang dari diri kita, itu kita sudah terima ketika orang itu berterima kasih dan berterima kasih kepada kita, dan kita terima itu. Jadi perbuatan baik itu tetap akan bermanfaat bagi orang lain, tetapi itu akan kembali kepada kita sebagai upah ketika kita memuliakan diri. Dan di hadapan Allah, buah yang kita keluarkan seperti yang Sister Joy tadi terangkan, karena itu berasal dari diri kita, maka di hadapan Allah itu adalah kotor. Jadi seperti itu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Jeki, sangat jelas ya. Sudah lebih jelas. Nah, itu dia punya perbedaan yang, aduh, ini sering kita salah ya, saudara-saudara. Betul yang Pendeta Jeki bilang yang tadi, itu perbuatan baik itu bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau ketika mereka bicara terima kasih dan kita apa namanya itu menganggap itu perbuatan baik kita ambil upahnya itu, aduh itu apa tadi Pendeta bilang itu seperti kita menerima upahnya ya. Jadi kita mengambil dia punya pujian itu untuk diri kita sendiri, dan kadang-kadang tanpa kita sadari dengan kita punya kealamian kita yang berdosa, kita merasa senang dengan itu, merasa kitalah yang melakukan itu ya. Waduh, ini puji Tuhan. Mungkin ada lagi saudara-saudara yang mau tambahkan. Ini sudah lebih jelas ya. Puji Tuhan ya. Oke,
Kalau mungkin belum ada, kita lanjutkan ya saudara-saudara pembahasan kita. Ini saya baca kembali ya eh, ini sudah di halaman 30. Mungkin dua pertemuan lagi baru kita selesai. Dibilang, apa yang baru saja saya baca dari buku Katolik ini terdapat dalam sebuah bab tentang pembenaran yang mengajarkan doktrin langsung tentang pembenaran. Di sini di halaman 365 penulis mengulas doktrin pembenaran oleh iman dalam bentuk kecaman terhadap para Protestan yang mempercayainya. Mari kita lihat saudara-saudara, apakah kita akan menjadi Protestan atau Katolik? Mari kita lihat apakah kita akan percaya kepada Yesus Kristus atau setan. Itulah yang perlu kita pahami sekarang. Dan sekarang kita memahaminya sebelum kita mulai memberitakan pekebaran malaikat yang ketiga. Saya bacakan. Jadi ini dia mau bacakan dari buku Catholic Belief ya yang sudah kita baca sebelumnya. Ini dia punya lanjutan. Dan ini dia mau bilang tentang ini mau kecaman terhadap para Protestan atau reformator yang mempercayai tentang itu. Dia bilang begini. Sebagaimana dalam revolusi-revolusi, para pemimpin berusaha menarik rakyat dengan umpan janji kemerdekaan. Demikian pula pada masa yang disebut reformasi, yang sebenarnya adalah sebuah revolusi melawan otoritas gereja dan ketertiban dalam agama. Tampaknya tujuan para reformator adalah memikat rakyat dengan dahli menjadikan mereka merdeka dari para imam, yang mana di tangan mereka lah juru selamat kita telah mendapatkan pengelolaan 7 sakramen, pengampunan, dan kasih karunia. Jadi ini saudara-saudara, dalam buku Catholic Belief ini, dia bilang ini, reformator ini katanya, mereka berbuat sama seperti zaman waktu revolusi, di mana para pemimpin ini berusaha menarik perhatian rakyat dengan janji kemerdekaan. Nah, ini para reformator ini yang kita sudah tahu sebagai orang Protestan, reformator-reformator, termasuk Martin Luther. Ini ini dibilang ini dia punya revolusi ini untuk melawan otoritas gereja, dan dibilang otoritas gereja dan ketertiban dalam agama yang tujuannya adalah supaya rakyat, orang-orang katanya, dengan dalih menjadikan supaya ini, kalau dulu dari revolusi ini merdeka merdeka ya, merdeka secara bangsa, tapi kalau ini merdeka dari para imam, yang mana katanya di tangan para imam ini juru selamat kita telah menempatkan pengelolaan 7 sakramen, pengampunan, dan kasih karunia. Jadi sebagaimana kita tahu ya, jadi orang Katolik juga menganggap bahwa mereka itu benar. Jadi mereka tahu bahwa juru selamat sudah menaruh dia punya eh, apa namanya, sudah menjadikan imam ini untuk mengolah 7 sakramen, pengampunan, dan kasih karunia. Jadi reformator ini bilang kita bisa merdeka daripada imam. Tidak harus melalui imam kita bisa merdeka. Dan ini ditulis ya di buku Katolik ini. Terus dia berlanjut. Maka mereka mulai dengan menyingkirkan 5 dari 7 sakramen tersebut, termasuk sakramen imamat, di mana para imam diurapi, dan sakramen tobat, di mana pengampunan dosa diberikan kepada orang yang berdosa. Jadi saudara-saudara, ini mereka bilang ini 7 sakramen yang Tuhan sudah kasih kepada imam, ini disingkirkan 5 katanya. Dari 7 itu, para reformator itu singkirkan 5. Termasuk itu sakramen imamat, sakramen ordain ini, urapi, sakramen tobat, pengampunan dosa ini dihapuskan ya. Mereka menyingkirkan 5 ini dari 7 sakramen. Terus dia lanjut. Lalu mereka mereduksi 2 sakramen yang mereka akui tetap dipertahankan, yaitu baptisan kudus dan ekaristi kudus, menjadi sekadar bentuk luar. Jadi saudara-saudara, ini dari 7 sakramen yang ada di gereja itu ya, kita tahu gereja Katolik, 5 disingkirkan oleh apa? Reformator ini. Dan mereka yang mereka pertahankan 2, yaitu baptisan dan ekaristi kudus. Jadi saya coba search apa itu ekaristi. Ternyata ekaristi ini adalah perjamuan. Jadi memang ya yang sampai sekarang kita pertahankan baptisan dan apa? Perjamuan kudus. Nah, terus dibilang, sebagai pengganti dari penolakan ini, dan agar setiap orang bisa menetapkan sendiri cara untuk menerima pengampunan dosa dan kasih karunia ilahi secara mandiri, mereka menyingkirkan ketergantungan kepada para imam. Ini mereka bilang ya,
para reformator ini sudah menyingkirkan apa? Ketergantungan kepada para imam. Yang mana imam ini Tuhan katanya sudah apa? Tunjukkan untuk mengelola 7 sakramen. Dan ini mereka sudah singkirkan 5, tinggal 2 yang mereka pertahankan. Jadi ini seperti menuduh ya, menyalahkan bahwa ini reformator membuat seperti itu, melakukan seperti itu. Dan ini tanggapan dari Penatua Jones atau Pendeta Jones. Dia bilang, apakah ini ajaran yang benar? Apakah benar bahwa seorang manusia bisa datang kepada Tuhan sendiri tanpa perantaraan para imam? Baru jemaat bilang apa? Ya, ya. Dan apa yang dikatakan oleh Katolik ini bahwa buku Katolik Belief ini, ternyata ini apa yang dituduh mereka, apa yang dituduhkan mereka kepada reformator itu sebenarnya betul ya seperti itu ya, bahwa kita tidak perlu bergantung kepada imam, tidak perlu bergantung kepada imam untuk apa? Pengampunan dosa. Kita bisa secara mandiri datang langsung kepada Kristus untuk apa? Pengampunan dosa. Nah, itu yang ditulis ya di buku Catholic Belief. Mari kita lihat ya. Ini dikatakan oleh buku Step to Christ atau Kebahagiaan Sejati halaman 117. Dia bilang begini. Hubungan antara Allah dan setiap jiwa adalah sedemikian pribadi dan penuh. Seakan-akan tidak ada jiwa lain yang untuknya ia telah menyerahkan anaknya yang terkasih. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberikan apa? Dia punya hubungan kita dan Tuhan, antara kita dan Allah, sama seperti tidak ada orang lain. Hanya kita berdua dengan Allah ya. Hubungan kita sedemikian pribadinya ya. Sedemikian pribadi. Dan dibilang, tidak ada jiwa lain yang untuknya telah menyerahkan anaknya yang terkasih. Jadi, seolah-olah tidak ada kepada siapapun Tuhan kasih itu anaknya untuk mati. Pribadi kepada kita dia kasih anaknya untuk apa? Untuk mati untuk kita ya. Itu sama ya, seperti itu ya, bahwa kita tidak ada ketergantungan kepada imam untuk pengampunan dosa. Kita apa? Hubungan kita apa? Langsung pribadi dengan Tuhan. Itu yang dibilang di Step to Christ ya. Terus atau Jones bilang begini, terima kasih Tuhan. Sekarang saya lanjutkan membaca dari buku Katolik. Nah, kita lanjut ya saudara-saudara. Terus dibilang, terlepas dari para imam dan sakramen-sakramen, mereka atau para reformator menciptakan satu cara eksklusif yang tidak pernah dikenal oleh gereja Allah, dan yang hingga kini masih ditolak oleh semua gereja timur maupun oleh umat Katolik Roma di seluruh dunia, yaitu cara di mana para pengikut Luther berani menyatakan bahwa setiap individu dapat memperoleh pengampunan dan pembenaran bagi dirinya sendiri tanpa bergantung pada para imam dan sakramen-sakramen. Nah, ini yang mereka bilang ya, mereka mau tuduh kepada reformator dan apa yang mereka bilang betul. Ini tanpa harus apa? Tanpa harus bergantung pada para imam dan sakramen-sakramen untuk memperoleh pengampunan. Terus dibilang, mereka telah merumuskan satu dogma baru yang tidak ditemukan dalam kredo-kredo manapun atau dalam kanon-kanon konsili umum manapun. Maksud saya, dogma baru tentang pembenaran oleh iman saja atau oleh iman oleh iman semata. Dia bilang, atau justification by faith alone or by faith only. Jadi dia bilang ini keselamatan hanya oleh iman itu katanya itu dogma baru atau apa ya, credo baru atau pemahaman baru ya, atau apa namanya, dia punya doktrin baru ya, doktrin baru. Dia bilang seperti itu bahwa keselamatan oleh iman itu doktrin baru, itu yang dibilang seperti itu. Terus dibilang, inilah dogma baru yang dikutuk oleh kepausan. Dogma yang tidak terdapat dalam kredo-kredo manapun yang dimilikinya. Aduh, ini yang dibilang ya, saudara-saudara. Dibilang pembenaran oleh iman saja itu atau apa? Dogma baru. Itu yang dituduhkan gereja kepada apa? Para reformator. Oke, saudara-saudara, sampai sini ada yang mau tambahkan? Ini lanjutan ya dari apa yang sudah kita bahas tadi. Ini tuduhan kepada para reformator oleh eh, apa, oleh Katolik ya, Katolik, bahwa mereka reformator ini sama seperti pada revolusi-revolusi yang mau mengikat hati rakyat dengan janji kemerdekaan. Jadi mereka juga melakukan seperti itu katanya. Melakukan untuk memikat hati rakyat bahwa tidak perlu imam.
boleh langsung kepada Kristus. Dan itu seperti itu yang benar, itu tuduhan mereka ya. Kira-kira ada yang mau tambahkan sampai di sini? Ya, Halo. silakan, Ya, silakan pendeta. Ya, berbicara mengenai upah tadi, Oh ya, perbuatan baik, ya. apakah ketika kita berbuat baik kita perlu upah lagi? Tidak. Disinilah Oh, letak perbedaannya. iya, iya. Kita sudah diselamatkan. Sudah ada upaya. Jadi kita sudah dibenarkan. Kan begitu. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah dibenarkan. Jadi nggak perlu upah lagi. Itulah kita sudah dibenarkan Iya, gitu. iya. Dan sekarang ketika kita berbuat baik, itu bukan untuk mengharapkan upah. Justru itu adalah kita butuh untuk kembali kepada peta Allah semula. Begitu. Jadi keperluan kita dikasih karunia ini bukan upah. Yang dibutuhkan kita dalam uh, keselamatan, beribadah kepada Tuhan itu ialah bagaimana tabiat Allah kembali dipetakan kepada diri kita. Jadi inilah yang harus dikonsentrasikan. Jadi bukan kepada upahnya. Seperti itu ya, bukan kepada upahnya. Jadi tadi terus-menerus di Katolik itu menekankan bahwa Ah, ya. ya ketergantungan kita kepada imam itu adalah supaya kita diampuni, supaya mendapat belas kasihan Allah dan lain sebagainya. Belas kasihan Allah itu sudah di awal. Terima kasih. Oh, ya. Terima kasih pendeta. Jadi belas kasihan sudah ini kalau ini dari Katolik ini mau bilang ya kalau sebagai imam itu sebagai wakil Allah bahwa kita harus ke imam dulu baru dibenarkan ya. Sedangkan kalau dari ini dari Protestan kita sudah dibenarkan di awal ketika kita percaya kepada Kristus ya. Tapi kalau ini pembenarnya di akhir sebagai upah ya, sebagai upah. Jadi kebalikannya itu ya, pendeta ya. Jadi kalau dari Katolik kita harus berbuat baik dulu, baru upahnya dibenarkan. Kalau yang Protestan kita dibenarkan dulu, baru ada apa? Ada perbuatan baik yang bukan sebagai apa ya, tetapi itu sebagai buah ya, sebagai buah dari bagaimana Kristus tinggal dalam kita ketika kita sudah dibenarkan. Dia punya perbedaan itu ya, di akhir dan di awal, di akhir dan di awal. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi, saudara-saudara, sebelum kita lanjut. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya, saudara-saudara. Dengan menambahkan kata saja atau alone, para Protestan menyatakan bahwa mereka menolak semua perbuatan lahiriah, seremonial, saleh atau amal, segala bentuk ketaatan atau pertobatan, dan segala perbuatan moral baik sebagai sarana untuk memperoleh pembenaran atau syarat untuk mendapatkannya. Jadi ini kayak seperti eh, mengolok ya atau oh ini orang ini tolak ini, mereka ini tolak perbuatan ini, perbuatan moral baik untuk sarana pembenaran. Mereka ini cuma percaya, bilang percaya saja, beriman saja akan dapat pembenaran. Kayak mau bilang bahwa itu salah ya saudara-saudara. Padahal itulah yang sebenarnya. Terus kita lanjut bilang, oh ya, kamu harus melakukan sesuatu untuk membuka jalan. Kamu harus melakukan sesuatu untuk keluar dari keadaanmu saat ini, supaya kamu dapat dibenarkan. Kamu harus mengangkat dirimu sebagai bagian dari jalan. Lalu Tuhan akan tergerak dan menerima serta membenarkanmu. Itulah ajaran setan. Itulah ajaran setan. Jadi ketika kita mau bilang, oh kita harus lakukan ini supaya dibenarkan. Harus begini, harus supaya dibenarkan. Harus begini, supaya begini, begini. Supaya kita dibenarkan. Dibilang itu apa? Itulah ajaran setan. Apakah kita akan menjadi Protestan atau Katolik? Itulah pertanyaannya. Terus dia bilang apa? Mau jadi Protestan. Protestan sejati ya. Apakah kita akan memberitakan pekabaran malaikat ketiga menentang penyembahan kepada binatang dan patungnya?
Ataukah kita sendiri akan menjadi bagian dari binatang dan patungnya? Itulah pertanyaannya. Jadi saudara-saudara, ini sepertinya simpel ya untuk apakah mau percaya tentang perbuatan baik kok ini, apakah ini menyangkut keselamatan, saudara-saudara? Ternyata hal-hal seperti ini menyangkut keselamatan, saudara-saudara. Apakah kita ini menjadi bagian dari binatang dan patungnya, atau kita yang mau lawan itu? Kalau kita menjadi bagian patung dan binatang itu, patung dan binatangnya itu, tentu kita akan percaya doktrin itu bahwa kita harus lakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan atau membuat Tuhan tergerak, atau supaya dibenarkan kita harus lakukan sesuatu. Bahaya sekali saudara-saudara. Walaupun kita itu orang Advent, tetapi kita percaya doktrin ini, kita sendiri akan apa? Mengambil bagian atau menjadi bagian dari apa? Binatang dan patungnya. Image dan image of the beast. Yang selama ini kita bilang, kita kabarkan untuk menentang, dan kita sendiri sebenarnya akan apa? Menyokong apa? Patung dan binatangnya itu kalau kita percaya tentang apa? Ini ya, pembenaran oleh iman versi Katolik ini. Terus dibilang, karena patung itu adalah patung binatang itu sendiri, dalam hal ini sama seperti dalam hal-hal lainnya. Meskipun ia mengaku sebagai Protestan, ia adalah Protestan yang murtad. Nah, walaupun kita percaya itu, percaya eh, mengaku sebagai Protestan dan percaya, tetapi percaya kepada doktrin-doktrin Katolik ini, kita adalah apa? Protestan yang murtad, atau kita percaya kepada patung binatang dan dia punya image ya. Oke, terus dibilang di halaman 367 dari buku Katolik itu saya membaca yang berikut. Kita lanjut ya. Melakukan tindakan-tindakan ini dengan tujuan untuk dibenarkan, kata mereka, kata reformator, adalah seperti memberikan sekeping uang receh kepada ratu untuk memperoleh darinya sebuah hadiah kerajaan. Ah, ini betul ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau lakukan perbuatan baik supaya Tuhan ini mau kasih pembenaran, ini sama dengan apa? Mau kasih uang 100 perak Pak Presiden supaya kita mau dapat apa? Mau dapat hadiah besar. Itu nggak berarti apa-apa pada Tuhan ya. Perbuatan baik kita nggak berarti apa-apa pada Tuhan supaya apa? Tuhan itu bisa tergerak. Apa sih itu pengorbanan ini anak domba itu dengan kemuliaan Tuhan itu? Apa dia punya arti itu saudara-saudara? Atau apa kita punya usaha sedikit itu? Apa dia punya arti untuk Tuhan? Itu sama seperti uang receh mau kasih kepada ratu. Kepada ratu. Apa nggak ada arti apa-apa sebenarnya. Dan memang seperti itu ya saudara-saudara. Seperti itu. Terus dia bilang, apa yang dikatakan Tuhan? Halaman 51 kebahagiaan sejati. Dia bilang, ini adalah pelajaran yang Yesus ajarkan saat dia berada di dunia ini. Bahwa karunia yang Tuhan janjikan kepada kita harus percaya bahwa kita menerimanya dan itu adalah milik kita. Lalu manakah yang merupakan kekristenan sejati? Jemaat bilang, yang terakhir. Tetapi gereja Katolik mengatakan bahwa itu adalah Protestanisme. Itu benar. Jones bilang, itu benar, puji Tuhan. Itu Protestanisme itu. Itu benar, puji Tuhan. Bahwa apa? Bahwa karunia Tuhan yang dijanjikan kepada kita apa? Harus percaya kita sudah menerimanya dan itu adalah milik kita. Jangan seperti apa? eh yang Katolik punya ya. Kita harus kasih sesuatu supaya Tuhan apa? Tuhan mau benarkan kita atau supaya Tuhan tergerak. Bukan seperti itu. Saudara-saudara, sampai sini ada yang mau tambahkan? Ini masih ada lagi ya, saudara-saudara. Banyak dia punya perbedaan yang tipis, yang seolah-olah sama. Ada yang mau tambahkan sejauh ini sebelum kita lanjut? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya, saudara-saudara. Dia bilang, namun kita lanjutkan membaca dari buku Katolik ini. Ini yang kalau warna biru itu dari buku Katolik Belief ya. Dia bilang begini. Datanglah sebagaimana engkau adanya, kata mereka. Engkau tidak bisa terlalu jahat untuk Yesus. Nah, ini mereka mau bilang ya kepada reformator itu. Reformator bilang, datanglah sebagaimana engkau adanya. Engkau tidak bisa terlalu jahat untuk Yesus. Terus Jones bilang begini.
Puji Tuhan bahwa ini bukan ajaran Katolik ya. Puji Tuhan bahwa ini bukan bagian dari binatang ataupun penyembahannya. Juga bukan bagian dari patungnya maupun penyembahan kepada patung itu. Ah, jadi Katolik bilang ya kepada Reformator bilang kata datang sebagaimana Yesus, sebagaimana engkau adanya, engkau tidak bisa terlalu jahat untuk Yesus. Itu dia tuduh kepada Reformator. Dan Yesus bilang, puji Tuhan, itu bukan ajaran Katolik, tapi itu ajaran apa? Protestan ya. Dan ini dibilang dan apa namanya? Kalau itu bukan ajaran Katolik, berarti kalau itu bukan ajaran Katolik, itu adalah ajaran Protestan itu apa? Puji Tuhan ya. Karena eh, kalau bukan bagian dari patungnya maupun apa penyembahan kepada patung itu ya. Jadi kalau puji Tuhan itu bukan eh, ajaran Katolik atau ajaran binatang dan apa patungnya ya. Dia bilang begitu. Terus dibilang, mari kita gabungkan semuanya apa kata Tuhan. Halaman 27 dari Kebahagiaan Sejati. Dibilang, kita tidak dapat melakukan apapun dari diri kita sendiri. Kita harus datang sebagaimana kita adanya. Ya, sama ya. Kita datang sebagaimana kita adanya. Sama seperti reformator-reformator Protestan dulu bilang ya. Kita datang sebagaimana kita adanya. Kita tidak dapat melakukan apapun dari kita sendiri. Terus dari Kebahagiaan Sejati di halaman 55 dia bilang, Yesus senang apabila kita datang kepadanya sebagaimana adanya kita berdosa. Yesus senang apabila kita datang kepadanya sebagaimana adanya kita berdosa. Terus Jones tanya, apa arti berdosa? Jemaat bilang apa? Penuh dengan dosa. Apakah Yesus senang kita datang kepadanya sebagaimana adanya kita penuh dosa? Jemaat bilang, ya. Benarkah begitu? Ya. Marilah kita menjadi Protestan. Mari kita menerima pekabaran malaikat ketiga, yaitu Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika kita sadar bahwa Yesus senang menerima kita, apapun keadaan kita yang berdosa, penuh dengan dosa, kita tahu itu, kita percaya itu, dan kita datang kepada Dia sebagaimana adanya kita penuh dosa. Kita bertobat, memberikan dosa kita kepada Kristus. Apa dia bilang? Marilah kita menerima pekabaran malaikat ketiga, yaitu Injil Kristus. Inilah pekabaran malaikat yang ketiga, saudara-saudara. Datang kepada Kristus sebagaimana adanya. Bukan dengan apa? Usaha kita. Tidak ada usaha kita yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri untuk menyenangkan Tuhan. Tidak ada, saudara-saudara. Terus dibilang, Yesus senang apabila kita datang kepadanya sebagaimana adanya kita. Berdosa tak berdaya, bergantung. Kita boleh datang dengan semua. Terus Yesus tanya ya, kita boleh datang dengan semua? Seberapa banyak? Dia bilang, semua. Semua kelemahan kita, semua kebodohan kita, semua keberdosaan kita, dan tersungkur di kakinya dalam pertobatan. Adalah kemuliaan Tuhan, kemuliaannya untuk merangkul kita dalam pelukan kasihnya dan membalut luka-luka kita, membersihkan kita dari segala kenajisan. Waduh, saudara-saudara, itu suatu kemuliaan bagi Tuhan ketika apa? Dia merangkul kita dalam pelukan kasihnya dan membalut luka-luka kita, membersihkan kita dari segala kenajisan, dari segala keberdosaan kita. Itu adalah kemuliaan bagi Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita datang kepada Dia sebagaimana adanya kita, berdosa, penuh dengan dosa. Terus dibilang, tidak ada seorang pun yang begitu berdosa sehingga ia tidak dapat menemukan kekuatan, kemurnian, dan kebenaran di dalam Yesus yang telah mati bagi mereka. Aduh, ini luar biasa. Tidak seorang pun yang begitu berdosa sehingga ia tidak dapat menemukan kekuatan, kemurnian, dan kebenaran di dalam Yesus yang telah mati bagi mereka. Luar biasa. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Kita semua, siapa yang paling berdosa di sini saudara-saudara? Kita semua sama-sama berdosa. Datang kepada Kristus, datang kepada Kristus. Yang perlu kita tahu yaitu bahwa apa? Kita itu orang berdosa. Yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita merasa lebih baik dari orang. Oh, orang sana lebih berdosa dari saya. Dia perlu untuk menerima pengampunan. Kadang-kadang kalau kita baca eh,
teguran-teguran dari Alkitab atau nubuat, kadang-kadang kita pikir, aduh ini teguran ini cocok buat orang sana, cocok buat dia. Buat saya sudah menurut ini, tapi lebih cocok untuk sana. Merasa kadang-kadang lebih baik dari orang lain ya, karena merasa kita kurang berdosa dari orang lain. Tapi sebenarnya kita semua itu apa? Berdosa. Makanya kita harus sadar kita punya diri berdosa dan datang kepada Kristus. Dan ini jaminan pengharapan bagi kita. Tidak ada seorang pun yang begitu berdosa sehingga tidak dapat menemukan kekuatan kemudian dan kebenaran dalam Yesus. Puji Tuhan. Kita lanjut ya. Itulah pemberian Allah, itulah karunia-Nya. Karunia cuma-cuma, tanpa uang, tanpa bayaran. Dan saya menerima dengan sukacita dan bersyukur untuk selama-lamanya. Inilah pandangan Tuhan tentang pembenaran oleh iman. Yang satunya adalah pandangan setan. Ini the gift of God. Ini kasih karunia Tuhan. Pemberian Allah. Rahmat Tuhan ini ya. Tanpa bayaran. Kalau si Katolik masih perlu bayar, saudara-saudara. Sakramen ada 7 sakramen, satu pengampunan dosa dan itu harus dibayar dengan uang ya, saudara-saudara. Keselamatan itu harus dibayar. Tetapi ini dan itu adalah apa? Pandangan setan ya kalau harus dibayar, harus pengampunan harus dilakukan sesuatu, harus ada usaha sesuatu untuk diampuni. Itu adalah apa? Pandangan dari setan. Sampai di sini saudara-saudara, ada yang mau tambahkan lagi? Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya saudara-saudara. Ini saya akan bacakan satu dari Protestan, dari kedua segasaman baru kita akan tutup ya. Dari kebagian sejati baru kita tutup. Ini ada lagi dia punya perbedaan ya. Mari kita baca lagi dari buku Katolik ini. Hanya melalui iman dalam janjinya saja, kata mereka atau Protestan, kamu bisa dan seharusnya menerima jasa-jasa Kristus. Nah, Protestan bilang kata, hanya melalui iman dalam janjinya saja atau through faith alone in his promise kita dapat menerima jasa-jasa Kristus, meraih penebusan Kristus dan keadilannya, menjadikan Kristus milikmu, percaya bahwa Yesus menyertaimu, bahwa Dia adalah milikmu, bahwa Dia mengampuni dosamu, dan semua ini tanpa persiapan apapun dan tanpa melakukan apapun dari pihakmu. Jadi mereka mencoba untuk menyudutkan atau menuduh ya, ini merendahkan Protestan. Dia bilang, oh orang-orang Protestan bilang katanya keselamatan itu kita bisa menerima jasa Kristus hanya oleh iman. Kita bisa raih penebusan hanya oleh iman. Dan dibilang cuma percaya pada Yesus dan Yesus adalah milikmu, bahwa Dia akan mengampuni dosa. Cuma percaya kata. Dan semua ini tanpa persiapan apapun dan tanpa melakukan apapun dari pihakmu. Masa bisa seperti itu ya? Masa cuma tanpa persiapan apapun, tanpa melakukan apapun bisa dibenarkan? Nah, ini mereka mereka mau merendahkan apa? Iman dari apa? Orang-orang Protestan atau reformator itu ya. Tapi apa yang dibilang oleh Katolik apa Ate George ini? Dibilang, bagus, puji Tuhan. Inilah Protestanisme. Protestanisme. Dan orang-orang Katolik tahu bahwa inilah Protestanisme. Jadi itu Protestan ya saudara-saudara. Bahwa hanya oleh iman kita bisa dibenarkan. Hanya oleh iman kita bisa memiliki kepercayaan atau memiliki penebusan Kristus dan dia punya keadilan. Hanya oleh iman kita bisa apa? Diampuni dosa-dosa kita. Tanpa persiapan apapun. Tanpa melakukan apapun dari pihak kita. Itu Protestanisme. Itulah pembenaran oleh iman Protestan ya. Terus dibilang, di halaman 53 kebagian sejati, mari kita lihat apa yang Tuhan katakan. Adalah kehendak Allah untuk membersihkan kita dari dosa, menjadikan kita anak-anaknya, dan memampukan kita untuk hidup kudus. Maka kita boleh meminta berkat-berkat ini dan percaya bahwa kita menerimanya dan mengucap syukur kepada Allah karena kita telah menerimanya. Jadi saudara-saudara, dia bilang adalah kehendak Allah untuk membersihkan kita dari dosa dan menjadikan kita anak-anaknya dan memampukan kita untuk hidup kudus.
Hanya kehendak Tuhan yang memampukan kita hidup kudus. Terus dibilang, adalah hak istimewa kita untuk datang kepada Yesus dan disucikan dan berdiri di hadapan hukum tanpa rasa malu dan atau penyesalan. Efesus 1 ayat 3. Jadi itu kita punya privilege ya, kita punya hak istimewa untuk langsung datang kepada Yesus dan disucikan, berdiri di hadapan hukum tanpa rasa bersalah dan atau tanpa rasa malu. Puji Tuhan. Terus jemaat bilang apa? Amin. Tanpa perlu melakukan penebusan dosa atau penance ya atau penghapus dosa. Puji Tuhan ya. Tanpa perlu bayar-bayar untuk apa? Penebusan dosa. Terus kita lanjut ya. Ini mungkin dia punya perbedaan terakhir. Kita baca ya. Sekarang dari buku Katolik lagi. Sesungguhnya betapapun kurangnya engkau dalam segala syarat lain yang diwajibkan oleh umat Katolik dan betapapun beratnya dosa-dosamu, jika engkau datang percaya kepada Yesus bahwa Ia akan mengampuni dosamu dan menyelamatkanmu, maka oleh kepercayaan itu saja engkau diampuni, ditebus secara pribadi, dibenarkan dan ditempatkan dalam keadaan keselamatan. Ini yang dibilang ya orang Katolik kepada Protestan. Dan betul ini seperti ini. Terus kita lanjut. Sekarang kita baca lagi dalam halaman 33 ke bagian sejati. Ketika setan datang memberitahumu bahwa engkau adalah orang pendosa besar, pandanglah kepada penebusmu dan bicarakan jasa-jasanya. Hal yang akan menolongmu adalah memandang terangnya. Akuilah dosamu, tetapi katakan kepada si penuduh, si musuh, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan bahwa engkau dapat diselamatkan oleh kasih-Nya yang tiada taranya. Yesus pernah menanyakan kepada Simon tentang dua orang yang berhutang. Yang satu berhutang jumlah kecil, yang lain sangat besar. Tetapi tuannya mengampuni keduanya. Dan Kristus bertanya kepada Simon, siapakah yang lebih mengasihi tuannya? Simon menjawab, orang yang diampuni lebih banyak. Kita telah menjadi orang berdosa besar, tetapi Kristus mati agar kita dapat diampuni. Jasa dari pengorbanannya cukup untuk dipersembahkan kepada Bapa demi kita. Waduh, puji Tuhan, saudara-saudara. Inilah seperti ini, saudara-saudara. Seperti inilah bahwa kita adalah pendosa besar. Setan menuduh kita seorang pendosa besar. Dan memang demikian, kita adalah pendosa besar. Tetapi dengan kesadaran kita bahwa kita ini pendosa besar, dibilang, pandanglah penebusmu dan bicarakan dia punya apa? His merit, dia punya jasa-jasa. Dan dibilang, hal yang akan menolongmu adalah memandang terangnya. Kristuslah yang akan menjadi penolong kita. Ketika kita mengakui dosa kita dan bilang, Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan orang berdosa. Menyelamatkan orang berdosa. Dan kita harus sadar bahwa kita ini orang berdosa. Makanya dalam perumpamaan yang mana yang lebih berterima kasih adalah orang yang melakukan apa yang meminjam atau berhutang lebih banyak ya saudara-saudara, itu yang paling berterima kasih. Kita juga saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa dosa kita banyak sehingga kita orang yang apa? Paling berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, bahwa orang lain lebih banyak berbuat dosa dari kita, sehingga kita merasa bahwa dosa kita tidak terlalu banyak, sehingga kita punya terima kasih kepada Tuhan sedikit sekali, saudara-saudara. Karena kita lihat orang lain lebih berdosa. Tapi kalau kita melihat bahwa kita itu berdosa sekali, kita akan apa? Kita akan lebih berterima kasih kepada Tuhan karena sudah apa? Mengampuni dosa kita yang sangat banyak, yang sangat banyak, sangat banyak. Puji Tuhan ya saudara-saudara, betapapun keadaan kita, berapapun dosa-dosa kita, datang kepada Kristus dan Dia akan apa? Ampuni dosa kita. Dalam keadaan apapun, datang kepada Kristus. Dalam keadaan apapun, keberadaan kita penuh dosa, datang kepada Kristus. Mungkin akan timbul dalam hati kita ya, bisikan-bisikan setan. Aduh, Ngana sudah berdosa sekali. Kamu sudah berdosa sekali, jangan dulu. Ngana tidak layak, Tuhan tidak mau terima. Itu adalah apa? Bisikan setan. Bisikan setan seperti itu. Terus Jones bilang, apakah benar seperti itu? Jemaat bilang, benar Pak, bagus. Ada banyak lagi isi dari buku Katolik ini yang tidak akan saya bacakan
baca sekarang karena keterbatasan waktu. Buku ini kemudian masuk ke dalam definisi tentang apa itu imam. Sekarang pikirkan baik-baik, karena saya telah bertemu orang-orang sepanjang jalan yang mengira bahwa apa yang disebut iman dalam buku Katolik ini benar-benar adalah iman sejati. Jadi, eh, pelajaran kita sampai di sini ya, saudara-saudara. Berikut kita akan baca tentang eh, apa namanya, tentang apa yang dimaksud pembenaran oleh iman dari buku Katolik ya, dari buku Katolik. Dan dibilang, Jones bilang, sepanjang waktu dia ketemu dengan orang-orang, mereka pikir bahwa iman dari buku Katolik ini adalah iman yang benar, tetapi yang salah ya, saudara-saudara. Jadi ini kita akan bahas berikut ya, seperti pembenaran oleh iman dari Katolik seperti apa ya, seperti apa. Jadi yang kita sudah pelajari hari ini adalah bagaimana keselamatan itu bisa langsung kepada Kristus, bisa langsung kepada Kristus. Dan ini dituduh oleh orang Katolik bahwa reformator bilang itu sesuatu yang salah karena tidak sesuai dengan mereka ya, tidak sesuai dengan mereka. Oh, reformator bilang boleh datang, tidak perlu bikin ini, tidak perlu bikin itu. Seolah-olah itu salah, tetapi sebenarnya itulah yang benar. Kita bisa datang kepada Kristus kapan saja, tidak perlu apa? Perantara imam. Tidak perlu apa? Untuk membayar apa? Uang pengampunan dosa. Tidak perlu seperti itu, saudara-saudara. Kita bisa datang langsung kepada Kristus. Dan Kristus eh, akan dimuliakan ya. Dibilang Kristus dimuliakan ketika kita datang kepadanya. Memohon ampun dengan segala apa? Keberdosaan kita. Baik, saudara-saudara. Itulah yang kita sudah pelajari hari ini. Ada tambahan atau pertanyaan atau hal-hal yang lain sebelum kita tutup dalam doa. Ini ya, Ya, silakan, silakan. oh iya, ya, thank you. Jadi kenapa juga ini pelajaran penting? Jadi kita harus ingat kan nanti ujungnya di kita punya akhir zaman kan adalah mengenai masalah hari Sabat dengan hari Minggu kan. Ya. Itu kan dia punya permasalahan. Ya, jadi kita harus lihat bagaimana ini akan sangat berhubungan dengan pemeliharaan hari Sabat yang benar dan juga untuk menerima hari Minggu gitu. Ya. Jadi kenapa ini sangat penting? Karena kita harus ingat bahwa di saat kita memiliki pikiran setan atau carnal mind bahasa Inggris atau natural mind, itu Rasul Paulus bilang kita nggak bisa menurut hukum Tuhan. Nggak bisa gitu. Nah, di saat kita memiliki pikiran Kristus yang ada di Filipi 2 ayat 5 dan seterusnya, itu baru ada dibilang Yesus menurut sampai mati kan? Ya. Sampai mati di kayu salib. Seperti itu. Nah, kenapa ini sangat penting bahwa kita harus datang kepada Kristus sebagaimana adanya, tidak perlu dibayar, yaitu Tuhan memberikan kepada kita bahwa keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Ya. Bukan hanya orang yang punya duit baru bisa selamat, enggak gitu. Itu pertama. Dan kedua bahwa di saat kita memberikan dosa kita kepada Yesus dan Yesus memberikan kebenarannya atau pikiran kita, pikiran Kristus kepada kita, dirinya kepada kita, itulah yang akan menghasilkan penurutan akan 10 hukum gitu. Dan ada kutipan Ellen White bilang, hari Sabat itu adalah tanda di mana penurutan akan hukum Sabat. Atau ada juga Ellen White punya tulisan dibilang, in order to keep the Sabbath day holy, supaya memelihara hari Sabat yang suci, manusia sendiri harus suci. Jadi selama ini di dalam buku A.T. Jones juga di buku yang sama dibilang kita ternyata orang Advent hanya memelihara hari Sabtu. Iya kan, Li? Waktu dulu orang bahas. Bukan memelihara hari Sabat. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak memiliki pikiran Kristus, yang ada di dalam pikiran kita adalah pikiran setan gitu. Atau carnal mind yang nggak bisa menurut akan hukum Tuhan. Betul. Jadi orang Advent ke gereja hanya memelihara hari Sabtu, bukan hari Sabat. Yeah. Makanya ini pelajaran penting bahwa datang kepada Tuhan sebagaimana adanya, nggak perlu saya bikin ini, bikin itu ajaran Katolik, itu ajaran kekafiran gitu. Tuhan mau untuk kita datang, kasih, karena kalau saya tidak disucikan, tidak menerima kebenaran Kristus, sudah jelas Ellen White bilang, kita nggak bisa memelihara hari Sabat. Kita memelihara hari Sabtu, harinya, bukan Sabatnya. Makanya dibilang, remember the Sabbath day, ingat hari Sabat.
Hari Sabat itu adalah tanda di mana Tuhan menyucikan kita. Makanya kan di Yeskiel bilang, hari Sabat itu adalah tanda di mana Tuhan sanctify kita, Tuhan sucikan kita. Tuhan sudah bekerja 6 hari untuk menciptakan langit dan bumi. Tuhan juga menciptakan hati yang baru di kita. Itulah di saat Tuhan menciptakan hati baru, dia memberikan pikirannya kepada kita. Pikiran setan itu digantikan dengan pikiran Kristus gitu. Ya. Dan tanda kuasa Tuhan mengubah saya itu adalah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah tanda kuasa Tuhan. Makanya ini kita, jadi mungkin kita tanya, kok ini sangat penting ya, apa pentingnya di mana? Pentingnya adalah antara hari Sabat dan hari Minggu. At the end, mungkin kita pikir saya ke gereja hari Sabat. Kita memelihara hari Sabtu, teman-teman, bukan hari Sabat gitu. Nah, inilah pekabaran bagaimana supaya kita bisa memelihara hari Sabat, bukan hari Sabtunya. Dengan memiliki pikiran Kristus. Bagaimana caranya? Dan inilah pekabaran malaikat ketiga untuk kasih tahu bagaimana caranya. Karena nanti di ujung-ujung kita juga akan kasih tahu ke dunia bagaimana untuk pemeliharaan hari Sabat yang benar gitu ya. Bukan hari Minggu. Hari Minggu itu tidak ada, bukan hari Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada kuasa Tuhan di situ yang ditunjukkan untuk bisa menjadikan kita hati yang baru. Hanya hari Sabat yang menunjukkan tanda bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kita hati yang baru. Hari Minggu itu adalah tanda dari manusia, tanda binatang. Nah, kalau kita juga nggak ngerti pekabaran malaikat ketiga, ya kita juga nggak memelihara hari Sabat seperti itu. Jadi ini sangat penting, walaupun perbedaannya sangat tipis. Setan memang begitu, dia harus menggunakan perbedaan yang tipis. Kalau nggak tipis, orang akan lari gitu. Oh, ini sudah sangat jauh perbedaannya. Tapi kalau hanya tipis-tipis perbedaannya, nah disitulah setan bisa menipu kita gitu. Gampang sekali tertipu kalau kita nggak ngerti pekabaran malaikat ketiga. Oke, Li, mungkin itu aja. Thank you. Ya, terima kasih. Jadi itu hubungannya pekabaran malaikat ketiga dengan hari Sabat ya, saudara-saudara. Tadi Pendeta Jeki mau tambahkan juga, Pendeta silakan. Ya, jangan lupa kita perlu imam. Jadi ada imam besar. Ya. Tetapi imam besar kita adalah Yesus. Ya. Nah, pengertian imam di sini adalah kan perantara. Jadi kalau imam yang dipilih dari manusia dulu perjanjian lama, bangsa Israel itu adalah simbol. Ya. Jadi ya segala sesuatu itu simbol. Ya, hukum-hukum upacara itu semua berakhir ketika Yesus mati di kayu salib, dan ketika Yesus naik ke sorga, ya keimamatan itu diambil alih oleh Yesus gitu. Jadi bukan berarti bahwa kita tidak perlu imam. Kita perlu imam, tapi imam atau pengantara kita adalah Yesus. Demikian ya. Jadi kita butuh perantara kepada Bapa di surga, tapi pengantara adalah Yesus. Jadi kita bisa langsung kepada Bapa melalui Yesus, karena Yesus ya itulah perantara kita, imam kita. Iya. Kemudian yang menjadi di sini penghubung mengenai kepercayaan Katolik adalah ketika Yesus naik ke surga, itu keimamatan itu diserahkan kepada Petrus. Nah, di sini yang menjadi pokok permasalahan mereka, bahwa keimamatan itu tetap dipegang oleh manusia, diserahkan kepada manusia seperti sebelum-sebelumnya. Demikian. Jadi, dan tanda bukti kekuasaan bahwa keimamatan itu sudah diserahkan kepada manusia, Petrus atau gereja di sini dalam hal ini, inilah sebabnya mereka tunjukkan kekuasaan mereka dengan memindahkan kesucian hari Sabtu, hari Sabat ke hari Minggu. Dan itu diikuti oleh Protestan sendiri. Jadi disinilah serangan Katolik juga, bahwa ternyata kamu mengakui juga kok kekuasaan kami gitu loh. Jadi kenapa kalau kalian
mengakui kekuasaan gereja, kenapa tetap ikut hari Minggu? Karena Iya, itulah justru kekuasaan gereja. iya. Kalau kamu memang betul-betul mau tetap Protestan, Alkitab dan hanya Alkitab, ya ikuti Apa? sama seperti gereja Advent. Kan Nah, itu terus terang itu dikatakan ikutilah gereja Advent. Seperti begitu. Jadi mudah-mudahan lebih dapat kita pahami di sini bahwa eh, kita perlu imam, tapi imam itu adalah Kristus. Kita tidak bisa langsung kepada Bapa, tapi kita harus kelewat Kristus. Tidak perlu lewat imam-imam yang dikategorikan tadi manusia. iya. Ya, kalau dulu iya ya kita datang ke bait suci ya bertemu Ini, dengan imam gitu ya, iya, tapi simbol itu berakhir di kayu salib. iya. Yesus sendiri jadi dombanya, Yesus juga yang mengambil alih sebagai imam besar. Terima kasih. Ya, terima kasih pendeta penjelasannya. Jadi sebagaimana pendeta bilang ya tadi dia ketika Yesus naik ke surga ada dia kasih dia punya ini kepada Petrus ya. Nah, ini juga waktu itu gereja-gereja punya imam-imam ya. Jadi eh, seperti ayahnya Yohanes Sakaria adalah imam juga ya, imam. Dan ini di gereja-gereja Katolik pun mereka memiliki priest ya atau imam-imam. Dan mereka bilang bahwa Tuhan kasih itu tujuh sakramen itu kepada para imam ini untuk dilakukan ya, kredo-kredo atau dogma-dogma, doktrin-doktrin kepada para imam ini. Jadi ketika mau melakukan pengampunan dosa harus melalui para imam ini. Jadi itulah yang pendeta bilang tadi ini ya, salah seperti itu. Pengampunan dosa bukan kepada imam ini yang melalui imam ini, tetapi pengampunan dosa itu melalui perantara yaitu imam yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus juga sebagai imam kan. Yesus juga sebagai imam kita, imam agung kita yang ada di surga ya, pengantara kita. Jadi datang kepada imam yaitu Yesus Kristus segala dosa-dosa kita. Itu yang dimaksud di sini ya. Dan eh, inilah ya dia punya perbedaan sebagian antara eh, pembenaran oleh iman Katolik dan Protestan ya. Dan Protestan yang dimaksud sini adalah Protestan sejati ya, yang awal mula. Dan ini bukan Protestan yang sudah murtad, yang sekarang sudah mengikuti Katolik dengan menyembah hari Minggu, bukan seperti itu ya saudara-saudara. Jadi dia punya perbedaan seperti itu. Jadi Protestan ini lebih cenderung kepada pembenaran oleh iman Advent sendiri ya. Dan Advent itu adalah sebenarnya Protestan yang sejati. Karena mereka betul-betul protes kepada apa? Katolik. Dan dia punya peribadatan pun mereka tetap protes bukan hari Minggu melainkan hari Sabat. Kita sebenarnya adalah apa? Protestan apa? Sejati ya, Protestan sejati. Protestan sejati. Jadi kadang-kadang mereka, oh emang Advent itu Protestan. Kita harus bilang justru Advent adalah apa? Protestan sejati. Kalau protes dulu protes-protes sekarang sudah ikut mereka, maksudnya itu bukan Protestan ya. Itu namanya Protestan murtad yang ikut gereja besar yang hari Minggu mereka juga ikut apa? Hari Minggu ya. Nah, ini puji Tuhan ya kita sudah bahas dan sebenarnya kalau kita lihat ya saudara-saudara tentang pembenaran oleh iman yang sudah kita bahas ini bagaimana harus ada usaha untuk menyiapkan kita untuk dibenarkan. Memang banyak dari anggota kita, anggota jemaat yang mempercayai hal ini ya. Tapi ini paling kerasa sekali untuk di gerakan-gerakan sempalan seperti apa ya gerakan mungkin Davidian atau yang lain. Mereka kalau kita lihat ini ini mencolok sekali ya bahwa kita harus lakukan segala sesuatu untuk dibenarkan. Harus begini dan sering karena mereka sudah melakukan itu, persiapan itu untuk bisa dibenarkan, mereka sangat menuduh gereja ya atau ini, oh kalian belum bikin ini, kalian nggak pantas untuk diselamatkan, akan dimuntahkan seperti ini. Jadi banyak tuduhan-tuduhan seperti itu. Karena memang secara luar kita lihat mereka punya persiapan dari mereka punya belajar Alkitab, mereka punya seperti mengikut Tuhan, seperti melakukan perintah Tuhan. Tetapi itu sebenarnya usaha mereka untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan, usaha mereka untuk apa namanya?
usaha mereka supaya bisa dibenarkan. Jadi ada usaha untuk bisa dibenarkan. Sangat kental sekali sebenarnya kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat. Dan ini kita pun ya saudara-saudara jangan seperti itu ya. Merasa seperti itu harus lakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Kita pun akan sama seperti mereka. Sama seperti Katolik. Sebenarnya ini kepercayaan ini luas sekali ya saudara-saudara. Luas sekali. Hanya sedikit yang mempercayai tentang dibenarkan oleh iman yang sejati yang Protestan ini. Yang mana kita bisa langsung datang kepada Tuhan sebagaimana adanya kita. Banyak hal mau di Protestan, di Katolik, di gerakan-gerakan sepalan itu percaya umumnya untuk lakukan sesuatu kepada Tuhan. Lakukan sesuatu dulu supaya kita baik layak diterima Tuhan. Dan puji Tuhan kita sudah pelajari ini dan bila ada yang kita percaya akan hal yang dari Katolik ini dan yang dulu kita percaya, George bilang apa? Kita harus apa? Tinggalkan ini. Kita baca di awal, kita harus tinggalkan itu karena kita tidak akan siap untuk menyampaikan pekabaran malaikat ketiga. Oke, sampai di sini saudara-saudara, nanti kita lanjut minggu depan. Mungkin ada yang mau tambahkan satu atau 2 menit sebelum kita berdoa. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan tutup dalam doa, saudara. Oh ya, silakan, Kalau Kori, sebelum kita. Tante Kore nak tambahkan cuma Oh ya, mohon akan kita saling mendoakan mungkin ya. ya, amin. Karena mengatakan itu pemikiran ya, bukan pendapat, pemikiran yang kadang-kadang tanpa kita ungkapkan tapi ada di hati kita bahwa dia terlalu berdosa dengan perbuatannya. Aduh, dia terlalu. Dan itu kan tidak boleh ya. Ini masih sering Iya, tentang betul. di dan kita atau di omongan kita sesama gitu. Terus dia ya itu untuk memiliki pikiran Kristus, kita pikir itu perang saling mendoakan ya. Iya, Ada hal-hal dan di sini yang Tante Korea dapati yang menegur kita juga semua ya untuk orang saling mendoakanlah supaya pikiran Kristus ada di hati kita. Terima kasih. Terima amin. kasih untuk semua Puji Tuhan, Tante penjelasan. Kori. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Tante Eti dan Tante Telma Sobat Iko. Tuhan berkati orang Puji semua. Tuhan. Terima Terima kasih. Oke, saudara-saudara, kita akan tutup dalam doa.